Untuk memulai mengirimkan email menggunakan Outlook, pastikan terlebih dahulu Anda memiliki akun Outlook terlebih dahulu. Jika belum, maka Anda harus membuatnya terlebih dahulu. Jika sudah memiliki account, Anda bisa login ke dalam Outlook dan ini adalah tampilan awal dari aplikasi Outlook. Untuk mengirimkan email pada aplikasi Outlook, Anda dapat menekan tombol New Mail yang ada di pojok sini. Ketika dilakukan penekanan tombol, maka akan muncul sebuah form yang akan membantu kita untuk mengirim email. Di sini ada beberapa kolom. Kolom to kita gunakan untuk mengirimkan email ke tujuan. Ya, jadi to berisi alamat email tujuan. CC di sini digunakan untuk mengirimkan tembusan email jika ada pihak di luar penerima utama yang dituliskan pada kolom to, itu nanti dia akan diletakkan di bagian ini. Katakanlah saya ingin mengirimkan email ke Windra Swastika, kemudian saya CC ke Usman Hendra Kelana. Ya, jadi nanti penerima pertamanya adalah Pak Windra, kemudian nanti akan dikirimkan ke Pak Usman. Begitu. Bagian subjek kita isi dengan tujuan dari email tersebut dikirimkan. Jadi semacam pemberitahuan singkat bahwa nanti isi emailnya adalah sebagai berikut, gitu ya. Kita bisa tuliskan apapun di sini ya. Ini adalah subjek. Kemudian di sini adalah body message ya. Ini adalah pesan. Pesan yang nantinya akan dibaca oleh penerima email. Nah, setelah kita mengisi semuanya dan dibaca, kita bisa langsung mengirimkannya dengan menekan tombol send yang ada di sini. Gitu ya. Let's say ini tes. Oke. Kemudian saya kirim. Oke. Ya. Untuk melihat apakah email kita sudah terkirim dengan benar, kita bisa pergi ke bagian send item. Dan kita lihat bahwa email kita sudah terkirim ke Windra Swastika dan di CC ke Pak Usman. Gitu ya. Baik, itu adalah proses pengiriman email kita yang pertama. Oke, kali ini kita akan menambahkan tautan di dalam email yang kita kirimkan. Untuk menambahkan tautan, terlebih dahulu Anda harus membuat emailnya terlebih dahulu. Klik New Mail, kemudian isikan dengan alamat tujuan. Kali ini saya akan mengirimkan ke Usman Hendra Kelana tanpa tembusan, kemudian subjeknya adalah tes ya, kemudian pesannya juga tes. Nah, untuk menambahkan tautan, kita bisa memperhatikan menu yang ada di pojok atas ini. Klik bagian insert, kemudian kita akan dihadapkan pada beberapa menu ya. Kita akan fokus pada menu yang pertama, yaitu attach file, karena kita akan melakukan atau menambahkan tautan file. Untuk menambahkan tautan, di sini ada dua menu yang bisa dipilih. Yang pertama adalah browse this computer, yang mana nanti filenya akan berasal dari komputer kita langsung. Pilihan kedua adalah OneDrive, di mana filenya akan berasal dari file yang sudah kita unggah terlebih dahulu di dalam OneDrive kita. Ya, untuk awalnya saya akan memilih dari komputer. Ya, nah, misalkan saya ingin mengupload satu file di sini. Nah, seperti ini ya. Oke. Kalau sudah di-upload, maka di bagian attachment file itu kita akan melihat file yang di-attach di sini. Ya, dengan begitu ketika kita hendak mengirimkan email, kita bisa memastikan apakah file attachmentnya sudah ada atau belum, dan apakah file tersebut sudah benar atau tidak. Gitu ya. Oke. Cara yang berikutnya adalah mengattach file yang berasal dari OneDrive. Prosesnya sama, hanya lokasinya yang berbeda. Jadi proses attach dilakukan dengan menekan tombol attach, kemudian kita pilih OneDrive, kemudian kita pilih
data-data yang ada di sini yang nantinya akan kita kirimkan. Ini adalah OneDrive saya gitu ya. Nah, ini kalau kita buka di sini ada banyak gitu ya, ada banyak. Let's say saya ingin mengirimkan sebuah file gitu ya. Mungkin ini jadwal kuliah gitu ya. Kita attach. Nah, maka datanya akan langsung masuk di sini. Ya, yang berbeda dari kedua proses ini adalah sumber datanya saja. Kalau kita memilih attach file browse this computer, maka filenya akan berasal dari komputer kita. Ya. Jadi file offline. Sementara kalau kita memilih OneDrive, ini datanya harus ada di dalam cloud storage dulu, di OneDrive terlebih dahulu. Gitu ya. Kalau sudah, kita bisa tekan send untuk mengirimkan kedua file tersebut. Ya. Selesai. Oke. Kita akan masuk ke proses yang ketiga, di mana kita bisa mengatur jadwal pengiriman email. Ya, untuk melakukan pengiriman email terjadwal, kita juga bisa memilih atau kita masih memilih fitur mail yang sama, yaitu new mail yang ada di sini. Bedanya adalah pada waktu mengirim send, nah kita akan memilih yang schedule send alih-alih memilih pilihan yang pertama. Ya, jadi pada pilihan pertama ini email akan langsung dikirimkan begitu ketika selesai menekan tombol send. Tapi schedule email itu akan mengantarkan kita pada menu berikutnya, ya, yang nanti akan memberikan kita kebebasan ya, keleluasaan untuk menentukan kapan email tersebut akan dikirimkan. Contohnya di sini kita mau custom, kemudian saya mau kirim tanggal 1 September pukul yang saya kehendaki, misalkan jam 10 gitu ya, kemudian saya send. Gitu. Ya. Ketika saya klik send, ya, itu nanti dia akan dikirimkan sesuai dengan informasi ini. Saya harus isikan ini tes. Ini juga tes gitu ya, kemudian kita pilih schedule ya. Ini udah ada ya tadi ya, Friday September jam 10 saya pilih send. Nah, pada proses itu email tidak langsung dikirimkan, tetapi dia akan dijadwal untuk dikirimkan sesuai dengan waktu yang sudah kita tentukan sebelumnya. Begitu ya. Kita masuk pada proses penggunaan aplikasi OneDrive yang ada pada Office 365. Untuk mengaksesnya terlebih dahulu kita harus mengakses aplikasinya. Di sini kita hanya memiliki aplikasi Outlook ya. Untuk berpindah aplikasi kita bisa memilih menu utama yang ada di pojok kiri atas, kemudian memilih aplikasi OneDrive. Nah, aplikasi OneDrive tidak memiliki tampilan antarmuka yang rumit ya. Dia sudah seperti jendela Windows Explorer. Jadi di sini ada menu ya, tepatnya untuk membantu kita melakukan selancar pada data-data yang ada di dalam OneDrive kita. Sementara yang di kolom sini ini berisi data-data atau seluruh data-data yang ada di dalam OneDrive kita. Gitu ya. Nah, untuk melakukan upload data di sini kita bisa memilih fitur Add New yang ada di sini. Klik Add New. Kemudian di sini kita diberikan pilihan apa yang mau di-add, gitu ya. Untuk sementara kita akan belajar untuk mengupload files terlebih dahulu. Satu file saja. Berbeda dengan folder. Folder ini isinya kumpulan file. Jadi kita bisa mengupload beberapa file yang ada di dalam folder, ya. Kita pilih yang file upload saja. Kita akan mengupload ini, kemudian kita open, gitu ya. Nah, di sini disampaikan kalau misalkan file tersebut sudah pernah ada. Gitu ya, ini filenya ya, filenya sudah pernah ada dan dia bilang gitu ya, mau diapain filenya, mau ditumpuk atau disimpan dengan nama yang berbeda, keep both ya. Kalau misalkan ingin ditumpuk kita bisa pilih replace ya, maka file yang bersesuaian atau sama namanya itu akan ditumpuk, dan setelah proses uploading selesai kita akan mendapatkan notifikasi bahwa aplikasi OneDrive sudah berhasil mengupload file yang kita ingin dia diupload. Gitu ya. Oke, kita bisa close aja, kemudian kita bisa pergi ke filenya. Nah, ini adalah file yang tadinya diupload ya. Untuk memberikan pengaturan terhadap filenya, kita bisa mengklik ikon share yang ada di sini. Klik ikon share-nya, maka kita akan masuk kepada menu berikutnya. Untuk mengirimkan file ini kepada teman-teman kita atau rekan-rekan kita bisa menuliskan email mereka yang ada di sini.
Ya, misalkan saya ingin berbagi file ini dengan rekan saya, Pak Usman, saya tinggal klik seperti ini. Ya, kalau saya ingin menambahkan rekan yang lain, misalkan Windra, saya akan menambahkannya di sini. Ya, saya bisa menambahkan pesan di sini yang berisi pesan dari file yang nantinya akan saya sharing. Supaya nanti kalau misalkan mereka menerima sharing file ini, mereka tidak kebingungan nih file apa, gitu ya. Kita bisa tuliskan di sini, ini file silabus mata kuliah ABC, misalkan seperti itu ya. Oke, defaultnya di sini anyone with the link can edit, gitu ya. Tapi kita bisa ngatur supaya nanti setiap orang yang ada di sini itu memiliki hak akses yang berbeda. Untuk memberikan hak akses kita bisa klik yang ada di sini. Nah nih, ya. Apakah orang-orang ini nantinya bisa mengedit atau hanya dapat melihat saja? Kalau mengedit berarti ada kemungkinan mereka bisa memodifikasi file yang ada di sana, ya. Dan kalau misalkan kita set di can view, maka mereka hanya dapat melihat isi filenya saja tanpa bisa melakukan manipulasi terhadap file tersebut. Silakan dipilih hak akses yang paling sesuai, kemudian pilih save. Ya. Nah, dengan begini mereka akan mendapatkan filenya, begitu ya, link dari filenya, gitu ya, di email secara langsung saat itu juga, gitu ya. Oke, kita masuk pada aplikasi yang terakhir, yaitu aplikasi Teams ya. Sama, kita perlu akses aplikasi yang terlebih dahulu sebelum kita bisa menggunakannya. Klik pada main menu, kemudian kita pindah ke aplikasi Teams yang ada di sini. Oke. Aplikasi Teams memiliki tampilan yang sedikit lebih rumit daripada yang seharusnya ya. Di sini saya sudah membuat ada banyak tim gitu ya, ada banyak tim yang ada di sini. Kita akan mencoba membuat dari awal ya. Saya akan menghapus salah satu yang ada di sini karena itu adalah contoh yang kita pakai ya. Jadi saya akan menghapus tim yang ini. Ya, kita akan membuat ulang gitu ya. Karena itu adalah contoh tim yang sama dengan modul praktikum yang kita kerjakan. Oke, pertama kita klik dulu join or create a team yang ada di sini. Klik di sini, kemudian di sini ada dua pilihan gitu ya. Create a team atau join a team with a code. Tentunya pilihan yang ada di sini, join a team with a code, itu hanya ditujukan ketika kita ingin join dengan tim yang sudah dibuat oleh orang lain, gitu ya. Sementara untuk create a team ini adalah menu yang kita pakai untuk membuat tim baru, ya. Jadi sesuai dengan modul praktikumnya kita akan membuat sebuah tim baru. Jadi klik create team, kemudian tentukan kira-kira ya fokus dari kolaborasi online yang nantinya akan kita lakukan ini apa? Apakah ini sebuah group discussion gitu ya? Apakah ini sebuah educator working group ya? Apakah ini untuk kepentingan administrasi atau yang lainnya ya? Boleh dipilih salah satu karena ini hanya sifatnya administratif ya. Saya pilih kelas saja. Kemudian saya berikan nama untuk timnya ya. Saya beri nama panitia lomba 17 Agustusan. Nah, seperti ini ya. Tim inti gitu ya. Tim inti panitia lomba 17-an. Oke. Jadi kita isikan nama dari timnya dan juga deskripsi. Jadi tujuan dari deskripsi ini adalah memberikan informasi gitu ya terhadap tim yang akan dibuat. Kita klik next. Nah, kita akan masuk ke bagian ini ya. Di bagian ini kita bisa langsung menambahkan anggota timnya, gitu ya. Karena idealnya MS Team itu lebih difokuskan untuk learning collaboration, gitu ya. Di sini ada pilihan student and teachers, gitu ya. Kita boleh abaikan yang ini, ya. Jadi intinya kita ingin membuat sebuah tim, gitu ya. Jadi kita akan masukkan di kolom student seperti ini, gitu ya. Kalau misalkan teachers ya berarti dia biasanya bisa menambahkan data di dalam sini, jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan membernya gitu ya. Oke, kalau misalkan belum tahu siapa yang nantinya akan mau ditambahkan, kita bisa skip
pilihan ini terlebih dahulu ya, supaya nggak bingung. Oke. Nah, ini kita bisa geser ke bagian atas. Nah, oke. Sekarang kita udah bisa lihat bahwa tim yang kita buat, panitia lomba 17-an ini sudah jadi di sebelah sini ya. Ini kalau kita klik, kita akan masuk ke channel general. Channel general ini adalah channel default yang muncul setiap kali kita membuat sebuah tim baru. Ibaratnya di sini adalah sebuah tempat ya, dimana kita bisa posting untuk koordinasi awal gitu ya. Kita bisa posting sesuatu di sini. Let's say hello world gitu ya. Jadi kita mau ganti atau hello world boleh ganti pakai greetings gitu ya. Greetings, welcome to the team gitu ya. Nah, udah jadi postingnya ya. Tentunya posting ini tidak bisa dilihat karena kita belum memiliki member gitu ya. Jadi untuk menambahkan member itu kita bisa masuk di bagian sini, add member. Nah ini ya, jadi kita kembali ke menu sebelumnya untuk menambahkan orang ya. Let's say saya mau menambahkan teman saya. Nah ini saya ingin menambahkan Pak Usman dan Pak Windra sebagai tim saya. Nah ini tinggal kita add. Nah udah jadi ya, dan kita close gitu. Kemudian kalau ingin melihat, kita bisa lihat di manage team. Nah ini, nah bisa kelihatan ya, oh ternyata nanti timnya tuh isinya 3 orang ini ya, saya, Pak Usman, dan Pak Windra. Jika ingin menambahkan, kita bisa pilih add member yang ada di sini gitu ya. Oke, kita kembali ke channel. Jadi kita sudah punya tim, kita sudah punya channel general, ini di channel default, dan juga sudah bisa menambahkan member. Tahap berikutnya adalah ingin membuat channel terpisah ya. Let's say saya ingin memisahkan sebuah pertemuan khusus yang nantinya akan menjadi log bahwa panitia ini sudah pernah melakukan rapat koordinasi pertamanya. Jadi cara untuk menambahkannya adalah dengan mengklik di sini, kemudian add channel ya. Saya mau kasih channel ini namanya rapat koordinasi 1 gitu ya. Ini boleh diisi apapun ya, rapat koordinasi perkenalan anggota tim. Nah, misalkan gitu. Ini bisa diklik ya, ini untuk memastikan bahwa nanti setiap anggota akan mendapatkan notifikasi gitu ya jika channelnya sudah dibuat. Nah, ketika saya add, maka akan ada 1 channel tambahan yang isinya rapat koordinasi. Nah, ini kita juga bisa melakukan posting di sini. Kenapa kita harus membuat channel yang terpisah? Karena tujuannya adalah untuk mengelompokkan ya, jangan sampai semuanya dituliskan di general sehingga untuk membaca datanya bisa kelamaan. Jadi bayangkan kalau misalnya di sini ada ribuan bahkan ratusan posting ya, itu akan menyulitkan kita untuk men-track gitu ya progres dari tim yang kita buat ya. Jadi biasanya kita pisahkan ke dalam channel-channel. Contohnya ini kita bisa kasih ya, silahkan memperkenalkan diri misalnya seperti itu. Nah nanti anggotanya bisa reply ya di bawah dari postingan ini, itu dianggap sebagai diskusi secara tak langsung ya, jadi asinkronus ya. Asinkronus itu berarti tidak real time ya, bisa saja dia akan mendapatkan balasan di waktu yang berlainan, jadi tidak saat itu juga gitu ya. Misalkan saya Lucky ya, silahkan yang lain. Nah ya, nanti akan ada di bawah gitu ya, dan kita bisa saling nge-tag gitu ya. Misalkan saya ingin nge-tag teman saya, itu kita bilang, nah kita bisa tulis ya, silahkan Pak Usman gitu misalkan. Nah ini anggota kita ya, nah silahkan Pak Usman gitu. Nah kita bisa nge-tag gitu ya, nge-tag teman kita yang ada di dalam tim gitu ya. Oke, jadi kita sudah punya channel ya, kita sudah punya channel terpisah ya, channel terpisah, kita sudah punya member. Nah sekarang kalau misalkan kita ingin bekerja sama gitu ya, misalkan kita punya sebuah file yang harus kita isi secara bersama-sama, jadi setiap anggota punya kewajiban untuk mengisi sebuah file yang nantinya akan menjadi hasil dari
tim ini gitu ya. Jadi yang pertama harus kita lakukan adalah membuat filenya ya. Kita bisa upload filenya di sini ya. Ada dua cara untuk berkolaborasi menggunakan email. Yang pertama kita memilih ya file yang ada di sini. Jadi kita buat dulu filenya, kemudian nanti diakses secara bersama-sama. Atau kalau misalkan filenya sudah ada, kita bisa upload filenya nih ya. Nah, let's say saya mau buat saja, saya kasih di sini Word gitu ya. Kemudian saya kasih nama ini apa ini notulen gitu ya. Notulen rapat koordinasi 1. Nah, ini saya create. Nah, keluar dia ya. Nah, di sini misalkan ini saya tulis ya notulensi 1 ya, perkenalan anggota. Nah, gini ya. Ini nggak perlu di save ya, karena dia online, dia akan otomatis save ya. Pastikan saja tandanya di sini sudah centang. Oke, ini saya close. Nah, ini kita punya file yang nantinya bisa diakses oleh seluruh anggota tim kita ya. Oke, jadi kita punya file ini. Kalau misalkan mau di add filenya, itu kita bisa silahkan gitu ya, rekan-rekan mengisi file notulensi berikut ini, misalkan gitu. Oke, nah ini ya, kita lihat, oh ternyata filenya muncul di sini. Kita bisa klik share a link ya. Jadi supaya kita nggak buat lagi filenya gitu ya. Jadi berdasarkan file yang sama, mereka bisa mengakses file tersebut. Nah, ya nanti file ini bisa diakses oleh semua anggota timnya, gitu ya. Nah, jadi dengan cara yang sama kita bisa berkolaborasi, ya. Kita bisa menambahkan channel baru. Jadi, let's say saya ingin menambahkan sebuah channel pertemuan yang berikutnya, rapat koordinasi 2, gitu misalkan ya. Kemudian saya centang add, sudah jadi. Nah, ini rapat koordinasi 2. Saya bisa nambahkan file yang lain lagi. Ya di sini ya. New, kali ini saya mau nambahkan Excel gitu misalkan. Ini misalkan adalah daftar sponsor ya, lomba. Kemudian saya create. Anggaplah saya di sini punya data 1 2 3. Nah, datanya cuma gini aja ya. Pastikan sudah kecentang, kita close. Nah, ini filenya udah jadi ya. Kita kembali ke general. Nah, ini general belum ada apa-apa, kita bisa bilang gitu ya, ini hasil rapat kedua misalkan begitu. Nah, kita bisa nambahkan file yang tadi ya. Pilih OneDrive karena itu dia akan otomatis tersimpan di OneDrive ya. Mana tadi? Ini ya, bukan OneDrive ya, yang ini ya, karena dia disimpan di channel sana nih. Share a link gitu ya. Nah, sebenarnya data ini sebenarnya juga ada di dalam OneDrive ya. Cuman dia dikelompokkan gitu. Kalau OneDrive spesial yang kita upload langsung di OneDrive. Kalau misalkan kita pakai Teams, dia akan memilih file-file yang diupload atau diunggah di Teams-nya langsung gitu ya. Nah, ini keluar ya. Jadi setiap channel itu nanti akan memiliki hasil yang beragam ya, yang memudahkan kita untuk menelusuri begitu ya. Kira-kira hasil progres dari kegiatan ini seperti apa. Gitu ya. Jadi Teams itu adalah salah satu aplikasi yang powerful untuk melakukan kolaborasi online. Oke, selamat mencoba.